Halo semuanya, hari ini aku, Claudia, akan menjelaskan terkait materi remaja sukses level ketiga, yaitu tentang communication mastery. Jadi, ada pepatah kata dari kata Peter Shepard, yaitu communication is the solvent of all problems and is the foundation for personal development. Jadi, komunikasi itu adalah akar-akar atau yang bisa memecahkan masalah-masalah dan fondasi buat personal kita. Nah, jadi kunci dan komunikasi itu adalah hadir sepenuhnya dengan menggunakan pikiran, mulut, dan juga hati. Maksudnya itu gimana sih? Jadi dengan menggunakan pikiran, mulut, dan hati, contohnya tuh kita nih harus berpikir sebelum kita menyampaikan apa yang ingin kita bicarakan, mulut untuk menyampaikan pembicaraan, dan hati yaitu kita harus mengetahui jika perkataan kita ini dapat menyakiti hati seseorang atau tidak. Nah, komunikasi ini dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Kalau komunikasi internal ini lebih berfokus pada diri sendiri atau berpusat ke diri sendiri. Nah, contohnya nih ya, kalau misalnya di internal ini tentu kita harus bikin hal-hal yang positif biar kita ini dapat berkembang dengan baik. Contohnya nih, ya kita berpikir kalau kita ini bisa melakukan apa yang ingin kita lakukan. Nah, terus kita juga harus bersikap seolah kita ini mimpinya sudah tercapai. Contohnya kita ini mau menjadi ketua OSIS. Nah, kita ini harus bersikap seperti kita ini udah menjadi seperti ketua OSIS gitu. Kita harus pede. Yang selanjutnya itu selalu bersyukur. Tidak hanya bersyukur aja sih, kita juga harus do the best itu. Maksudnya do the best itu kita harus mencoba gitu. Kita nggak boleh cuman berdoa doang terus nganggap semuanya tuh udah selesai. Tidak, kita ini harus berdoa dulu sebelum kita melakukan aktivitas-aktivitas. Terus kita juga harus melakukan afirmasi setiap hari. Contohnya nih kita ngomong sendiri di depan cermin, ngomong yang positif-positif sehingga otak kita itu dapat mengelola hal-hal yang positif. Nah, kalau komunikasi eksternal ini adalah komunikasi yang kita lakukan keluar, yaitu saat kita berbicara ke orang lain. Makanya kita harus dapat mengontrol pikiran, mulut, dan hati kita. Jadi, ada 4 jenis gaya komunikasi. Yang pertama adalah pasif. Pasif itu orangnya tuh kurang percaya diri dan bahasa tubuh mereka tuh jelek. Maksudnya jelek tuh mereka nggak bisa menggunakan bahasa tubuh mereka dengan baik. Nah, kalau misalnya mereka sedang dalam pembicaraan atau di dalam pembicaraan gitu, mereka ini akan didominasi dalam pembicaraan. Terus yang kedua ada agresif, yaitu sering motong pembicaraan, bahasa tubuhnya tuh jelas, apa yang ingin mereka sampaikan tuh jelas, dan mereka yang biasanya mendominasi dalam pembicaraan. Ada juga pasif agresif. Biasanya orang-orang yang bertipe ini tuh harus dihindari loh, karena mereka ini mencakup energi yang negatif. Nah, contohnya nih dari pasif agresif itu mereka sering bergumam, bahasa tubuhnya tuh gak sesuai sama apa yang mereka ingin bicarakan. Dan mereka ini sering banget nyinyir atau nyindir-nyindir orang. Nah, yang terakhir ini adalah asertif. Asertif itu biasanya orang-orang yang jujur, terus mereka tuh terbuka dengan pendapat. Nah, mereka juga menjadi pendengar yang baik bagi orang lain. Kunci sukses dalam komunikasi eksternal itu kita harus menjadi orang yang asertif, yaitu terbuka, jujur, dan menjadi pendengar yang baik. Nah, contohnya tuh gimana sih? Kita ini harus memiliki niat yang baik. Nah, kita juga harus menambah pengetahuan. Ya, kayak jangan kudet lah. Biar otak kita tuh gak kosong-kosong banget saat kita ngobrol sama orang lain dan bisa nyambung. Nah,
kita ini juga harus banyak berlatih. Maksudnya berlatih tuh kayak gimana sih? Jadi kayak kita tuh harus banyak berlatih untuk bicara di depan orang. Terus kita harus melawan rasa malu kita. Nah, kita juga kalau misalnya lagi ngobrol sama orang, usahakan kita melakukan kontak mata ya. Dan yang terakhir, kita harus banyak tersenyum. Karena kalau misalnya kita banyak tersenyum, otomatis orang akan menganggap kalau kita ini orang yang welcome atau kayak masuk aja gitu. Nah, ini adalah kunci sukses komunikasi eksternal, yaitu menjadi orang yang asertif. Oke, mungkin segitu aja dari penjelasan aku tentang communication mastery. Terima kasih.